Halo semuanya, ada kabar baik bagi Anda semua. Sudah tahu belum bahwasanya untuk PKH tahap kedua sudah mulai dicairkan pada minggu ini ya. Namun selain kabar baik juga ada kabar yang menurut saya masih kurang baik ya terkait pencairan PKH tahap kedua. Kira-kira kabar baik dan kurang baiknya itu apa saja? Kita akan coba ulas semuanya pada video kita kali ini. Maka dari itu nanti mohon videonya disimak dengan baik-baik ya. Jangan dipercepat ya agar nanti tidak berakibat kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi yang selalu senantiasa menyimak informasi pada channel YouTube Hariska Vlog ini, mudah-mudahan doa terbaik selalu menyertai Anda semua. Lalu mungkin ada yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan mari turut mendukung ya channel ini untuk terus berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara cukup diklik subscribe bagi yang belum dan juga silakan untuk bantu di share video ini di media sosial Anda semua. Baik Sobat Edigen, keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Pada pembahasan kita kali ini, saya akan membahas terkait informasi yang cukup membahagiakan ya, yakni informasi pencairan PKH tahap kedua tahun 2022 yang ternyata sudah mulai dicairkan pada minggu ini. Terakhir kemarin saya mengupload video di YouTube saya ini terkait pencairan PKH tahap 2, di mana kemarin saya menyampaikan bahwasanya belum ada informasi terkait pencairan PKH. Namun ternyata setelah saya mengupload informasi itu, selang beberapa jam kemudian itu ada kabar baik yang masuk kepada kami. Ada email yang masuk ya. Emailnya ternyata berisi BNBA atau data bayar atau SK pencairan PKH tahap kedua tahun 2022. Jadi ternyata setelah saya mengupload informasi itu ada informasi terupdate sehingga video ini saya gunakan sebagai revisi ya. Jadi revisi informasi yang kemarin bahwasanya pada video ini saya tegaskan sudah ada pencairan PKH tahap kedua. Ya meskipun belum 100% namun pencairan PKH tahap kedua saat ini sudah masuk di termin 1 dan termin 2. Jadi jelas ya kabar mengembirakannya bahwasanya PKH tahap kedua sudah mulai dicairkan ya. Bagi Anda penerima bansos PKH dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia, silakan ya boleh untuk mengecek saldonya di KKS, bisa ngecek di ATM ataupun bisa cek saldonya di agen bank. Kalau benar ada saldonya ya, silakan saldonya Anda ambil ya. Kalau bisa sampai limit atau sampai habis ya gitu ya. Selain mengambil bansos, Anda juga diminta untuk nanti menginfokan kepada pendamping PKH Anda masing-masing ya. Kalau bisa pas mengambil bansosnya silakan difoto ya. Jadi nanti silakan difoto mungkin di depan ATM atau mungkin di agen bank ya. Fotonya nanti silakan Anda kirim ke pendamping PKH Anda masing-masing. Tujuannya apa? Nanti tujuannya untuk laporan pendamping ya. Jadi mungkin bagi Anda yang belum mengambil bansos PKH-nya ya, jangan lupa nanti saat pengambilan bansos difoto ya, difoto saat Anda memegang kartu dan memegang uang. Kalau bisa nanti di depan ATM ataupun di agen bank terdekat dari rumah Anda masing-masing. Bagi yang sudah ngambil bagaimana? Bagi yang sudah ngambil ya tidak apa-apa ya, nanti diinfokan saja. Mungkin di foto struknya atau mungkin jumlahnya nanti diinfokan kepada pendamping PKH Anda masing-masing untuk dijadikan sebagai laporan atau dokumentasi. Berikutnya kabar baik juga datang dari Bansos BPNT bahwasanya Bansos BPNT juga sudah mulai disalurkan. Ada yang penyalurannya secara tunai dilakukan mungkin di kantor desa atau kelurahan setempat dengan ditambah BLT bonus ya, artinya BLT minyak goreng yang 300.000 itu. Tidak sedikit dari KPM yang mengeluhkan saat pencairan BPNT bahwasanya kemarin mereka mendapatkan bansos sejumlah 500.000. Nah terkait jumlah 500.000 itu kenapa kok bisa 500, kenapa kok tidak 900 seperti informasi di media sosial atau di YouTube. Nah, terkait itu nanti akan saya jabarkan di video saya berikutnya ya. Karena nanti itu cukup panjang penjelasannya. Jadi nanti kalau saya mengupload video terkait bansos yang hanya dapat 500 ya,
atau bagaimana nanti akan saya perjelas di video saya berikutnya. Berikutnya terkait pencairan PKH tahap kedua juga ada kabar yang kurang baik ya. Kabar kurang baiknya apa? Kabar kurang baiknya pencairan PKH tahap kedua saat ini sudah masuk di termin 1 dan termin 2 ya. Dan itu masih belum selesai semua ternyata ya. Jadi masih belum 100%. Namun angka pencairan PKH tahap kedua sesuai dengan tadi saya cek datanya itu sudah mencapai lebih dari 70% ya. Jadi bagi Anda saat pencairan PKH yang mungkin sudah cair di hari Senin ya, hari Selasa atau hari Rabu ini, mungkin ada yang menyimak video saya itu ada yang bansosnya belum cair ya. Jadi jelas ya, ada beberapa KPM PKH yang mungkin bansos PKH-nya di tahap 2 ini belum cair. Bagi yang belum cair ini mohon bersabar dulu ya, mohon bersabar dulu karena memang tadi saya cek datanya pencairannya ternyata belum 100% ya. Jadi belum 100%. Jadi bagi Anda yang saldonya masih kosong ya, jangan berkecil hati dulu. Nanti kita tunggu ya terkait pencairan PKH tahap kedua susulan ya, atau termin ketiga kalau ada. Jadi jelas ya bagi Anda yang bansos PKH-nya belum cair, nanti kita tunggu dulu sampai nanti pencairan PKH tahap kedua ini benar-benar selesai ya. Karena ini masih belum selesai, jadi masih besar kemungkinan nanti akan ada pencairan susulan. Kira-kira kapan pencairan susulannya? Ya kita nantikan saja apakah nanti akan dicairkan pada minggu ini, apakah minggu depan, ataukah nanti sampai di bulan Mei. Karena untuk jadwal pencairannya kapan ya, karena terkait jadwal pencairannya kapan itu juga menyesuaikan kebijakan dari Kementerian Sosial. Berikutnya sebagai pelengkap informasi, ada juga ya pertanyaan dari penerima bansos PKH yang menanyakan bahwasanya kemarin ya di tahap 1 atau di pencairan PKH tahap 1 itu bansos PKH-nya itu tidak cair. Kira-kira apakah di tahap 2 ini bisa cair? Nah, untuk menjawab hal tersebut ini perlu dilakukan beberapa langkah ya. Langkah yang perlu dilakukan yakni tentu cek data penerimanya. Jadi perlu dicek data yang kemarin tidak cair itu, dicek di tahap 2 ini kira-kira namanya itu tercantum atau tidak ya di data bayar. Kalau namanya tercantum di data bayar maka bansos PKH-nya itu cair. Tapi kalau belum tercantum ya ini perlu nunggu dulu ya. Karena untuk PKH tahap kedua kan belum 100%. Jadi nanti ditunggu dulu sampai pencairan PKH benar-benar selesai di tahap 2. Nanti baru bisa menyimpulkan ya. Menyimpulkan apakah bisa cair atau tidak. Kalau namanya benar-benar tidak tercantum di seluruh data pencairan PKH tahap 2, ya jelas tentu ya bansos PKH-nya memang tidak bisa cair. Kalau memang pada tahap kedua ini benar-benar tidak cair, nah itu perlu dilakukan cross-check data lebih lanjut di data penerima Anda ya. Apakah ada masalah dan ataukah masalahnya itu bisa diperbaiki. Mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.